Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanzilun min Rabbil Alamin. Semua cerita ini adanya dalam Al-Quran. Semua peringatan, semua pemaparan, semua perintah, semua larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu semuanya ada dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baru saja menyelesaikan salat maghrib secara berjamaah sebagai bentuk ketundukan dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga detik ini memberikan nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita beriktikaf menanti tibanya waktu salat Isya, marilah sama-sama kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kita terjemahkan ayat yang mulia ini, maka
Kalau begitu kenapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai ke tenggorokan? Dan kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu tidak mengembalikannya nyawa itu jika kamu orang yang benar? Jemaah saya muliakan, ayat 83 sampai 87 ini mengisahkan dan menceritakan kepada kita tentang proses kematian. Ayat ini datang ataupun berada dalam surat Al-Waqi'ah yang ayat 1 sampai ayat yang ke-6 menjelaskan kepada kita tentang hari kiamat. Kemudian ayat ke-7 sampai ayat yang ke-56 mengisahkan kepada kita tentang 3 golongan. 3 golongan itu as-sabiqun as-sabiqun, kemudian ashabul maimanah, kemudian ashabus shimal, ashabul yamin dan ashabus shimal. Kemudian ayat yang ke 57 sampai ke 74 Allah Subhanahu wa ta'ala memaparkan kepada kita tentang 5 tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan penegasan akan adanya hari berbangkit. Kemudian semua keterangan itu ada dalam Al-Quranul Karim. Maka ayat setelahnya bercerita tentang Al-Quranul Karim. Fasabbih bismi rabbikal azim fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Semua cerita ini adanya dalam Al-Quran. Semua peringatan, semua pemaparan, semua perintah, semua larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu semuanya ada dalam Al-Quran. Tapi memang ada manusia yang tidak mau memperhatikannya. Maka Allah ingatkan, afa bihadzal hadithi antum mudhinun, apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran ini? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kamu jadikan rezeki yang kamu terima justru untuk mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 2 ayat ini atau 3 ayat ini, ayat ke 81 sampai 82, ada manusia yang mensikapi rezeki-rezeki itu justru untuk mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat. Nah, sampai di sini cerita tentang dunia, kehidupan manusia.
baru ayat 83 cerita tentang kematian. Allah ingin katakan kepada kita semua bahwa apapun kondisi manusia, mau beriman kepada Allah dan meyakini akan adanya hari kiamat dan hari kebangkitan, atau ada yang menganggap remeh Al-Quran ini, gak beriman kepada Allah dan gak beriman kepada hari kiamat dan kebangkitan, semuanya akan merasakan kematian. Dan kematian itu adalah tanda akan adanya kebangkitan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberlakukan bahwa semua manusia, mau yang mukmin mau yang kafir, mau yang percaya dengan hari kiamat ataupun gak percaya, semuanya akan merasakan kematian. Dan kematian itu dalam konteks ayat ini merupakan tanda hari kebangkitan. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kematian? Karena nanti di sana akan ada hari pembalasan, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kenapa ada Al-Waqi'ah, hari kiamat? Karena setelah kiamat nanti akan ada hari pembalasan. Kenapa ada kematian? Karena setelah kematian ada pembalasan. Kalau kiamat itu adalah kiamat alam semesta, kejadian kehancuran apa-apa yang ada di langit maupun apa-apa yang ada di bumi, kematian manusia adalah kiamat bagi dirinya sebelum kiamat alam semesta. Makanya kalau di antara kita datang ajalnya dan wafat, maka dia sudah memasuki kiamat. Kenapa? Karena dia memasuki alam barzakh, kemudian nanti akan ada sangkakala yang pertama, sangkakala yang kedua, kemudian baru hari kiamat, sangkakala yang kedua, mahsyar. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan falaula idza balaghatil hulqum, maka kalau begitu, maksudnya kalau kalian tetap, wahai manusia yang gak beriman kepada Allah dan hari pembalasan dan hari kiamat, kalau juga tetap tidak beriman akan adanya hari kebangkitan dan pembalasan, kenapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai ke tenggorokan? Coba, bisa nggak ruh atau nyawa itu dicegah supaya nggak sampai ke tenggorokan? Nggak ada yang bisa. Tidak ada satupun yang bisa mencegah ruh melewati tenggorokan. Kalau sudah ajalnya pasti datang. Maka orang-orang yang gak beriman kepada hari pembalasan dan hari kiamat, seharusnya dengan fenomena kematian itu semakin dia sadar bahwasanya setelah kematian ada kebangkitan dan pembalasan. Nah, maka dimulailah hari pembalasan itu dengan prosesi kematian. Selama belum melalui proses kematian, manusia beramal sesuai dengan amalannya. Falaula idza balaghatil hulqum, maka kalau begitu kenapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai ke tenggorokan? Nah, ini
adalah detik-detik kematian, di mana nyawa sampai ke tenggorokan. Dalam surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idinil masaq. Surat Al-Qiyamah ayat 26. Apabila nyawa, sekali-kali tidak, apabila nyawa telah sampai kepada tenggorokan. Di Al-Waqi'ah tadi Allah menantang orang yang gak beriman kepada hari kiamat dan hari pembalasan untuk menghalang dan mencegah nyawa itu sampai ke tenggorokan. Sedangkan di surat Al-Qiyamah ini tidak ada bahasa itu. Ini normal saja. Normalnya bahwa apabila nyawa telah sampai ke tenggorokan. Wa qila man raqa, dikatakan kepadanya siapa? Kepada yang tadi sedang merasakan sakaratul maut. Wa qila man raqa, siapakah yang dapat menyembuhkan? Maksudnya sakarat itu sakit. Siapa yang bisa menyembuhkan dari sakit? Yang namanya sakarat itu bagian daripada proses yang akan dilalui oleh manusia, dan dia sakit. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepadanya, siapa yang bisa menyembuhkan rasa sakit sakaratul maut? Nggak ada. Semua manusia, siapapun dia, akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Nah, wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahannya dengan dunia. Ketika sudah sampai ke tenggorokan dan merasakan sakitnya sakaratul maut, baru dia yakin bahwa inilah detik-detik perpisahan dengan dunia. Nah, kalau selama belum sampai ke tenggorokan atau belum merasakan sakaratul maut, maka masih berada di dunia, atau dia belum yakin akan berpisah dengan dunia. Sakit pun sakit, kalau belum ketemu ajalnya ya nggak dapat, nggak merasakan. Ini merasakan ketika sampai ke tenggorokan, kemudian merasakan sakaratul maut, baru dhanna annahul firaq, dia yakin bahwa inilah waktu perpisahan dengan dunia. Wal taffatis saqu bis-saq, maka bertautlah betis kiri dengan betis kanan. Nah, ini juga bagian dari proses itu, karena prosesnya kan mulai dari ujung kaki sampai ke tenggorokan, sampai ke ubun-ubun.
dan itu dirasakan oleh semua orang. Ila rabbika yauma idinil masaq. Nah, jemaah saya muliakan, kita kembali ke Al-Waqi'ah. Jadi apa yang dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Ini adalah penjelasan tambahan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Waqi'ah. Tapi di sana penjelasannya tidak ada tantangan dari Allah untuk menghalangi, untuk orang yang nggak beriman kepada hari berbangkit dan pembalasan, untuk menghalangi nyawa sampai ke tenggorokan. Yang di sana normal saja. Kalla falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun. Dan kamu ketika itu melihat bahwa orang yang akan melepaskan atau orang yang akan dicabut ruhnya akan melihat malaikat itu datang, malaikat pencabut nyawa Israel. Di saat orang yang ada di sekitarnya tidak melihat, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Walaupun ada keluarga, ada istri atau suami, ada anak yang ada di sekelilingnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Kenapa? Karena Allah sendiri dalam ayat lain menyebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada manusia daripada dia dengan urat lehernya. Bagaimana dekatnya kita dengan urat leher? Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dari itu. Malaikat yang senantiasa menjaga kita, malaikat yang senantiasa mencatat semua amal kita, lebih dekat pada itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, tapi kamu tidak melihat. Maka apa yang terjadi dalam proses sakaratul maut, mulai dari datangnya malaikat sejauh mata memandang, kemudian mulai dari ujung kaki, betis, sampai ke tenggorokan, sampai keluar dari ubun-ubun, tidak ada manusia yang bisa melihat. Yang bersangkutan melihat, tapi orang yang ada di sekitarnya tidak bisa melihat. Kita cuma bisa melihat gejala-gejala saja. Kita bisa rasakan kaki sudah dingin, kemudian ada suara di tenggorokan. Nah, itu tanda-tandanya. Tapi apa yang terjadi
dari mulai ujung kaki sampai ke ubun-ubun kita tidak melihat. Al-Quranul Karim menjelaskan itu. Coba kita misalnya buka surat Qaf ayat yang ke-19 dan 20. Kita baca dari ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Apa yang kita bisikkan dalam hati, yang terbesit dalam hati kita, Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, kalau tadi dalam surat Al-Waqi'ah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat kepada si mayit daripada kamu, walaupun kita duduk di sampingnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dan ingatlah ketika dua malaikat pencatat perbuatan amal kita, yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Nah, ini masing-masing kita ada dua malaikat. Mau sadar nggak sadar, lihat nggak lihat, tahu nggak tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan masing-masing kita ada dua malaikat. Yang di sebelah kanan namanya Raqib, yang di sebelah kiri namanya Atid. Yang di sebelah kanan mencatat semua amal perbuatan baik, yang di sebelah kiri Atid mencatat semua perbuatan yang tidak baik. Tidak ada alpa atau lupa. Setiap kali ucapan, niat, perbuatan yang kita kerjakan, kalau yang baik dicatat, kalau keburukan dia nggak dicatat sebelum diucapkan dan diamalkan. Kalau dia niat saja tapi belum terucap dan belum diamalkan, tidak tercatat. Tapi sebaliknya, orang yang melakukan amal kebaikan, niat saja sudah dicatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada satu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ya, nggak salah catat atau nggak lupa, siap siaga dalam mencatat. Mudah-mudahan kita selalu dicatat oleh malaikat raqib yang baik-baik. Wajaat sakratul maut bil haqq. Nah, ini dia tentang sakaratul maut. Dan datanglah sakaratul maut. Jadi kalau dalam surat Al-Waqi'ah tadi, kalla idza balaghatil hulqum, kemudian di surat Al-Qiyamah kalla idza balaghatit taraqi, itu proses ruhnya dicabut sampai ke tenggorokan. Sedangkan sakaratnya ini di surat Qaf.
maka proses pencabutan nyawa itu adalah sakarat, sakit. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang dulu kamu hindari. Nah, ini sakaratul maut masing-masing manusia. Kiamat dalam personal manusia. Baru nanti ayatnya wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id, dan ditiupkan sangkakala, itulah hari kiamat yang diancamkan. Nah, ini alam semesta. Jemaah saya muliakan, jadi ada ruh sampai ke tenggorokan, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaqa wa taffatis saqu bis-saq. Nah, ada sakaratnya dalam surat Qaf, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Ada suasana dalam proses sakaratul maut, ada orang-orang yang di sekitarnya tapi tidak melihat apa yang terjadi. Nah, ini tadi dalam surat Al-Waqi'ah, wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kamu ketika itu melihat proses itu, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Jemaah saya muliakan, dalam surat An-Nazi'ah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang dua proses. Ini namanya saja sudah An-Nazi'ah. Apa arti Nazi'ah? Malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ada malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai awal surat An-Nazi'at dengan bersumpah, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dengan kasar. Tentunya ini untuk orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, yang nggak beriman kepada Allah dan hari pembalasan, maka mereka dicabut dengan keras, dengan kasar. Ada yang dicabut dengan cara yang lembut. Ini tentunya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari berbangkit. Coba kita lihat bagaimana gambaran dicabut nyawa dengan keras. Dalam surat Al-An'am 93, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
Walau tara idil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngada dusta kepada Allah, atau yang dikatakan kepadanya telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang-orang yang mengatakan aku akan menurunkan seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang mendusta. Alangkah ngerinya. Nah, ini dia di sini gambaran tentang pencabutan nyawa dengan kasar. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang yang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya. Ini kasar, keras, dicabut nyawanya dengan cara dipukul. Nah, ini kan kita nggak ngeliat prosesnya, manusia nggak melihat, tapi Allah jelaskan yang mencabut nyawa dengan keras, maka malaikat mencabut nyawanya dengan cara memukulnya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, sambil dibentak, sambil dimarah-marahin, keluarkan nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Diancam, hari ini kamu dapat azab yang menghinakan, padahal dia baru akan mengeluarkan ruh, nyawanya. Azabnya kan akan nanti dapatkan di akhirat, karena kamu mengatakan kepada Allah perkataan yang tidak benar dan kamu menyombongkan diri dengan ayat-ayatnya. Sedangkan yang mencabut nyawa dengan lembut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Dipanggil jiwanya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku yang dirahmati. Wadkhuli jannati, lembut, dengan mudah. Nah, jadi Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita proses itu, proses dari sakaratnya sampai dicabut nyawa, dari mulai kaki sampai ke tenggorokan. Ada yang melihatnya, dan proses malaikat itu ada yang kasar dan ada yang lembut. Mudah-mudahan kita semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala cabut nyawa kita dengan cara yang lembut, yang malaikat akan mengatakan kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم